Pernah nggak kamu ngerasa setiap Ramadan itu bisnis sebenarnya punya potensi naik, tapi kamu sendiri malah capek duluan? Baru minggu pertama puasa, badan udah drop, tim mulai melambat, respon chat jadi lebih lama, dan keputusan jadi lebih emosional. Masalahnya sering bukan di produk, bukan di ads, bukan juga di market, tapi di jam kerja yang nggak disiapin dengan benar. Kita sering sibuk mikirin strategi jualan menjelang Ramadan, tapi lupa satu hal penting. Ritme kerja pasti akan berubah. Dan kalau ritme berubah tapi sistem tidak ikut menyesuaikan, hasilnya pasti berantakan. Jadi sekarang kita bahas secara realistis. Bukan soal teori ideal, tapi gimana cara atur jam kerja supaya performa bisnis tetap stabil sebelum dan saat puasa. Hal pertama yang harus kamu pahami adalah ini nih. Ramadan itu bukan momen mendadak. Semua orang tahu tanggalnya, artinya kamu punya waktu untuk bersiap. Kesalahan paling sering terjadi adalah menjadikan minggu pertama puasa sebagai fase penyesuaian. Padahal harusnya penyesuaian itu dilakukan sebelum puasa dimulai. 2-3 minggu sebelum Ramadan, kamu harus sudah masuk ke fase penataan ulang. Bukan malah menambah kerjaan baru, tapi merapikan yang sudah ada. Kalau ada sistem yang masih berantakan, bereskan sekarang. Kalau ada SOP yang belum jelas, perjelas sekarang. Kalau ada job desk yang masih tumpang tindih, selesaikan sekarang. Karena saat puasa dimulai, energi tim tidak akan sama seperti hari biasa. Kamu itu nggak bisa berharap performa tetap maksimal tanpa mengubah cara kerja. Sekarang kita masuk nih ke fase saat puasa berjalan. Ini yang sering salah kaprah. Banyak owner tetap maksain jam kerja yang normal. Masuk pagi, pulang sore, ritme kerjanya juga sama persis. Padahal secara fisiologis, pola energi orang saat puasa itu pasti berubah. Biasanya pagi sampai menjelang siang masih cukup fokus. Menjelang sore, mulai melambat. Setelah berbuka, energi baru naik lagi. Tapi nggak semua orang itu pengen bekerja malam-malam ya. Sebagai owner, kamu juga harus ngatur kerja berdasarkan pada energi, bukan berdasarkan kebiasaan lama. Kerjaan yang butuh mikir berat seperti analisa data, evaluasi performa iklan, ambil keputusan strategis, kerjakan di pagi hari. Jangan tunggu sore saat kepala udah lelah dan emosi itu lebih sensitif. Untuk pekerjaan operasional yang sifatnya rutin itu bisa dilakukan di siang hari. Kalau bisnismu online dan justru ramai setelah tarawih, kamu bisa atur sistem standby admin malam, tapi dengan sistem shift. Jangan satu orang kerja dari pagi sampai malam. Itu bukan dedikasi. Itu justru resep buat bikin karyawanmu burnout. Hal lain yang jarang dibahas adalah jam kerja owner sendiri. Banyak owner itu ngerasa harus selalu online sepanjang waktu saat Ramadan. Akibatnya bangun sahur cek laporan, siang cek ads, sore urus operasional, malam balas chat. Gak ada jeda. Kalau kamu seperti itu, biasanya minggu kedua udah mulai kehilangan fokus. Strategi yang lebih sehat adalah menentukan jam kontrol. Misalnya, pagi fokus evaluasi dan strategi, sore hanya monitoring ringan, malam maksimal 1 jam cek performa. Di luar itu serahkan teknis ke sistem dan tim. Owner yang terlalu banyak turun ke hal teknis justru bikin ritme kerja jadi kacau. Sekarang kita bicara soal bisnis offline. Ramadan itu mengubah perilaku konsumen. Ada jam-jam yang biasanya sepi jadi ramai, ada jam yang biasanya ramai jadi turun. Kalau kamu nggak menyesuaikan jam operasional, kamu bisa buang energi di waktu yang salah. Contoh sederhananya kayak gini, kalau traffic paling tinggi justru menjelang buka, pastikan tenaga kerja paling lengkap ada di jam itu. Bukan malah full tim di pagi hari saat pembeli masih sedikit.
Untuk bisnis online juga sama. Cek data tahun lalu, jam closing paling tinggi itu jam berapa. Kalau ternyata banyak closing setelah jam 9 malam, berarti harus ada tim yang memang disiapkan untuk jam tersebut. Strategi jam kerja yang baik selalu mengikuti data, bukan asumsi. Ada satu prinsip penting yang sering dilupakan. Ramadan itu maraton, bukan sprint. Banyak bisnis yang all out di minggu pertama. Promo besar, live setiap hari, ads dinaikkan agresif, tim dipaksa kerja ekstra. Hasilnya, minggu kedua mulai kelelahan. Minggu ketiga performa drop. 10 hari terakhir justru kehilangan momentum. Padahal justru di 10 hari terakhir biasanya daya beli makin meningkat. Kalau kamu atur jam kerja dengan pendekatan jangka panjang, kamu akan lebih stabil sampai akhir. Lebih baik konsisten daripada meledak di awal lalu habis tenaga. Sekarang pertanyaannya, apakah jam kerja saat puasa harus dikurangi? Jawabannya, gak selalu. Yang harus diubah adalah ritmenya. Kalau biasanya kerja 8 jam nonstop, saat puasa bisa dipecah. Blok fokus pagi, blok operasional siang, blok monitoring malam. Dengan jeda yang jelas, kualitas kerja jauh lebih penting daripada durasi kerja. Dan terakhir, jangan lupa bahwa Ramadan bukan cuma momen bisnis. Kalau kamu sebagai owner gak memberi ruang untuk ibadah dan keluarga, secara mental kamu akan cepat terkuras. Owner yang tenang biasanya lebih jernih melihat peluang. Owner yang kelelahan cenderung reaktif dan emosional. Strategi jam kerja yang matang itu bukan hanya menjaga omset, tapi menjaga stamina sampai lebaran selesai. Jadi sebelum Ramadan datang, coba kamu evaluasi satu hal. Apakah sistem kerjamu sudah disesuaikan dengan ritme puasa atau kamu masih berharap semuanya berjalan normal seperti bulan biasa? Karena bisnis yang kuat saat Ramadan bukan yang paling sibuk, tapi yang paling siap mengatur energi. Kalau kamu suka pembahasan kayak gini, klik like-nya sekarang. Sampai jumpa di Ngobrolin Bisnis selanjutnya.